Chapter 140-143. Gairah sang CEO dingin. Setelah dari rumah sakit, Aldi dan Sinta langsung pulang. Begitu juga dengan pasangan Gio dan Sisil. Sesampainya di rumah, Sinta langsung menuju kamar. Sampai di kamar, Sinta menuju kamar mandi. Sinta melihat benda tipis dan panjang itu masih tergeletak di atas kloset. Sinta mengambil benda itu dengan sangat hati-hati dan tangan bergetar. Sinta belum berani melihat benda tipis yang ada di tangannya itu. Sinta takut kalau hasilnya negatif. Cukup lama Sinta berada di dalam kamar mandi tanpa melakukan apa-apa. Akhirnya Sinta memberanikan diri melihat benda yang ada di tangannya itu. Apapun hasilnya nanti dia akan menerima dengan ikhlas. Sinta sangat senang dan sangat bahagia melihat benda yang ada di tangannya itu. Seketika air mata Sinta pun jatuh. Sinta keluar dari kamar mandi, dia nggak sabar melihat reaksi suaminya nanti. Sinta menghampiri suaminya yang sedang duduk di sofa sambil nonton acara di televisi. Aldi kaget melihat istrinya datang dan menangis. "Hani, kamu kenapa?" tanya Aldi cemas. Sinta tidak menjawab ucapan suaminya, dia malah memberikan benda tipis itu pada Aldi. "Ini apa, Hani?" tanya Aldi bingung. "Itu hasil tes yang dibilang Anggun itu," jawab Sinta. Aldi susah payah mencerna ucapan dari istrinya itu. Seperkian menit barulah Aldi mengerti. "Nggak apa-apa, mungkin belum rezeki kita, Hani," ucap Aldi. "Ini apaan sih maksudnya? Emang dia nggak bisa lihat apa garisnya ada berapa?" Aldi memeluk istrinya itu, dan berusaha menenangkannya. Aldi tahu istrinya sedih karena belum hamil. "Bi, Hemim, apa kamu nggak mau punya anak?" tanya Sinta sambil melepaskan pelukan suaminya. "Mau, Hani," jawab Aldi. "Terus kenapa kamu kelihatan nggak senang gitu? Maksud kamu apa sih, Hani?" "Aku nggak ngerti. Aku hamil, Bi." "What? Hani, maksud kamu, aku akan jadi seorang ayah?" Sinta pun menganggukkan kepalanya. "Alhamdulillah ya Allah." Aldi pun memeluk istrinya, dan seketika air mata Aldi pun terjatuh. Dia tidak bisa berkata-kata lagi. Haru, bahagia semuanya menjadi satu. Aldi mengecup seluruh wajah istrinya. "Hani, aku bahagia banget," ucap Aldi. "Aku juga, Bi, akhirnya doa kita diijabah sama Allah. Besok kita pergi ke dokter ya?" "Iya, Bi." "Oh iya, aku mau kasih tahu Anggun dulu," kata Sinta. "Mendingan chat di grup aja," kata Aldi. Sinta, "Assalamualaikum," sepi amat. Sisil, "Waalaikumsalam." Gio, "Waalaikumsalam." Sinta, "Cie, kompak banget nih laki bini." Gio, "Iya dong." Sinta, "Yang lainnya kemana nih?" Sisil, "Tidur." Anggun, "Waalaikumsalam." Sinta, "Telat." Anggun, "Kenapa? Kusut amat tuh muka." Fandi, "Mungkin belum dapat uang jajan sayang." Sinta, "Tahu aja lo Van kalau gue belum dapat uang jajan." Aldi, "Bukannya tiap malam aku kasih jajan Hani." Fandi, "Wah parah lo, nggak kasihan sama istri lo." Anggun, "Kayak kamu nggak aja mas." Aldi, "Lo lebih parah dari gue." Gio, "Kalian mah enak, gue udah 2 hari puasa." Sisil, "Opa bohong banget, tiap malam badan aku kamu bikin remuk." Aldi, "Gue ada berita bahagia nih." Fandi, "Apaan Aa?" Aldi, "Istri gue Hamidun guys." Anggun, "Wah selamat ya Sinta, Aldi kalian bakal nyusul kita." Gio, "Selamat ya bro." Fandi, "Selamat bro, akhirnya kecebong lo jadi juga." Aldi, "Terima kasih semuanya." Fandi, "Lo harus menyiapkan kantong kesabaran yang banyak." Aldi, "Untuk apa?" Fandi, "Menghadapi mood istri Iyo yang naik turun, kayak roller coaster." Aldi, "Thanks bro, gue bakal ingat."
Fandi, siap-siap juga menghadapi keingin istri yang di luar nalar kita, alias ngidam. Aldi, lo jangan nakut-nakutin gue dong. Fandi, siapa yang nakut-nakutin iyo? Itu beneran, percaya sama senior dong. Aldi, ya senior. Fandi, besok kita bahas lagi, gue mau tidur dulu. Chat tidak berfaedah pun berakhir. Mereka pun memutuskan untuk istirahat. Pagi hari, tidur Aldi terganggu karena mendengar suara istrinya muntah-muntah. Dengan segera Aldi menghampiri istrinya di kamar mandi. Hani, jangan masuk dulu Bi, entar kamu jijik. Aldi tidak mendengarkan istrinya, dia tetap masuk. Aldi mengangkat tubuh istrinya, dan mendudukkan di atas kloset. Aldi membantu istrinya membuka baju, setelah itu dia membantu istrinya mandi. Sinta merasa bahagia bisa dicintai oleh suaminya itu. Aldi tidak jijik melihat muntah Sinta, malahan dia dengan telaten membersihkan tubuh Sinta. Membuat Sinta tambah cinta kepada suaminya. Selesai membersihkan tubuh istrinya, Aldi menggendong Sinta ke kamar, dan membaringkan Sinta di atas tempat tidur. Tunggu di sini ya, aku mau bikin teh hangat dulu buat kamu. Iya, makasih ya Bi. Aldi pun berjalan keluar kamar. Aldi pergi ke dapur untuk membuatkan segelas teh hangat buat sang istri. Walaupun di rumah itu ada pelayan, tapi Aldi lebih memilih untuk membuat sendiri. Aldi kembali ke kamarnya dengan membawa segelas teh hangat. Sinta meminum teh yang dibuat suaminya tadi. Kita pergi ke dokternya sekarang aja ya. Iya Bi. Aldi membantu istrinya mengganti pakaian. Sebenarnya Sinta malu, tapi mau gimana lagi, suaminya itu memaksa untuk mengganti pakaiannya. Selesai membantu istrinya berpakaian, Aldi membersihkan dirinya ke kamar mandi. Hanya butuh waktu 10 menit, Aldi pun selesai mandi dan berpakaian. Bi ganti bajunya sama yang warna hitam, kata Sinta. Aldi pun mengikuti titah sang ratu, tidak berapa lama Aldi pun keluar memakai baju kaos berwarna hitam. Ganti lagi Bi, nanti kamu kepanasan pakai baju itu. Ganti sama yang warna apa lagi Hani, warna pink, biar lebih tampan. Aldi pun mengganti kembali bajunya dengan warna pink, seperti keinginan sang istri. Tak berapa lama Aldi pun keluar dengan baju kaos berwarna pink dan memasang senyum pada istrinya. Tampan sekali suami aku. Aldi pun mengerucutkan bibirnya, karena mendengar gombalan sang istri. Yuk kita berangkat, ucap Aldi. Aldi mengambil kunci mobilnya, dan menggandeng tangan sang istri. Mereka berjalan menuruni tanggan. Saat di ruang tamu mereka berpapasan dengan Big Mima. Big kita pergi ke rumah sakit dulu ya, kata Sinta. Emang siapa yang sakit Nona? Tanya Big Mima. Nggak ada yang sakit Big, kita mau periksa kandungan Nona, jawab Aldi. Maksud Aden nyonya hamil. Iya Big. Wah selamat ya Den, semoga calon bayi Aden sehat. Amin, terima kasih doanya Big. Kalau gitu kita pergi dulu ya Big. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan. Aldi mengeluarkan mobilnya dari garasi. Setelah itu membukakan pintu buat sang istri. Aldi pun melajukan mobilnya menuju rumah sakit. Setelah menempuh perjalanan selama 15 menit, mobil Aldi pun sampai di rumah sakit. Aldi memarkirkan mobilnya, setelah itu dia membuka pintu buat sang istri. Mereka pun masuk ke dalam rumah sakit. Saat masuk semua wanita yang terpesona melihat Aldi dan itu membuat Sinta kesal. Kamu kenapa sih senyum ke mereka? Apa kamu suka sama cewek-cewek genit itu? Enggak Hani, aku kan udah punya kamu. Terus ngapain kamu senyum-senyum ke mereka, kesal. Apa ini yang Fandi rasakan dulu ya? Kenapa diam? Aku cuma mau membagi kebahagiaan kita Hani. Bohong? Awas kamu ya Bi kalau senyum lagi ke cewek-cewek genit itu, aku potong cumi kamu itu. Susah payah Aldi menahan ludahnya, mendengar ucapan istrinya tadi.
Sadis banget istri gue, lagian kalau dipotong dia juga yang bakal rugi. Chapter 141. Setelah mengambil no antrian, Aldi dan Sinta pun duduk di kursi tunggu yang ada di sana. Tak berselang lama nama Sinta pun terpanggil. Aldi dan Sinta masuk ke dalam ruangan Dokter Linda. "Selamat pagi Nona." "Pagi dok, kami mau cek kandungan," ucap Sinta dan Aldi. Dokter Linda menyuruh Sinta membaringkan tubuhnya di atas bed yang ada di ruangan itu. Setelah Sinta berbaring, Dokter Linda mengoleskan gel ke perut Sinta, dan mulai USG. Sinta dan Aldi fokus melihat layar yang ada di depan mereka. Saat mata Aldi menatap layar yang ada di depannya itu, dia melihat ada titik kecil sebesar biji kacang di sana. "Dokter, itu apa?" tanya Aldi. Dokter itu tersenyum mendengar pertanyaan Aldi. Dokter Linda tahu ini pengalaman pertama bagi sepasang suami istri itu. "Itu calon anak Anda Tuan," jawab Dokter Linda. "Benarkah dokter? Tapi kok kecil sekali?" "Iya Tuan, karena kehamilan Nona baru 3 minggu. Aldi merasa bahagia karena bisa melihat buah cinta mereka yang sudah berada dalam rahim istrinya. Begitupun dengan Sinta, dia sangat bahagia karena dia sudah bisa menjadi wanita yang sempurna. Dokter Linda menghapus gel yang ada di perut Sinta, setelah itu mereka pun kembali duduk. "Dok, kenapa istri saya mual-mual? Apa itu membahayakan?" tanya Aldi. "Tidak Tuan, itu emang sering terjadi sama ibu hamil di trimester pertama, dan itu tidak membahayakan." "Ada nggak obat buat menghilangkan rasa mualnya?" tanya Aldi kembali. "Ada Tuan, nanti saya akan berikan obat sama vitaminnya buat Nona." Tidak jauh beda dari Fandi, Aldi menanyakan hal yang sama pada Dokter Linda. "Apa kami masih bisa melakukan hubungan bebek dok?" tanya Aldi. Sinta benar-benar malu mendengar pertanyaan suaminya tadi. Dia nggak menyangka suaminya itu berani menanyakan hal yang memalukan seperti itu. "Boleh, tapi mengingat usia kandungan Nona masih muda, lebih baik Tuan menundanya selama 3 bulan, jawab Linda. "Apa? Kenapa lama sekali?" Sinta tersenyum geli melihat ekspresi kaget suaminya itu. "Karena itu saat paling aman buat kandungan Nona." "Gila banget nih dokter, masa gue harus menunggu selama itu? Gimana dengan junior gue?" Dokter Linda menuliskan resep dan juga vitamin buat Sinta. Dokter Linda juga menyuruh Sinta untuk meminum vitamin secara teratur. Setelah semuanya selesai, Aldi dan Sinta pun pamit undur diri. "Terima kasih dok," ucap Sinta. "Sama-sama Nona." Mereka pun keluar dari ruangan Dokter Linda. "Bi, kita ke tempat Anggun dulu yuk." Sinta dan Aldi pun berjalan menuju ruang rawat Anggun. Sepanjang jalan wajah Aldi terlihat murung. Sampai di depan pintu ruangan Anggun, Sinta mengetuk pintu ruangan Anggun. Tok tok tok. Fandi yang mendengar pintu diketuk pun membukakan pintu. Ceklek. "Assalamualaikum," ucap Sinta. "Waalaikumsalam, yuk masuk," ucap Fandi. Mereka pun duduk di kursi sofa yang ada di ruang rawat Anggun. "Kenapa dengan suami kamu Sin?" tanya Fandi. "Lagi bete Van," jawab Sinta. "Bete kenapa?" tanya Fandi lagi. "Disuruh puasa sama dokter," jawab Sinta. Sontak Fandi pun tertawa. Akhirnya Aldi merasakan hal yang sama dengan yang dia rasakan dulu. "Sabar bro, gue juga gitu dulu," ucap Fandi. "Gimana mau sabar, gue disuruh nunggu selama 2 bulan. Gimana dengan junior gue?" kata Aldi. "Kan lo masih bisa bersoloria bro. Lagian itu juga buat keamanan baby kalian," ucap Fandi. "Iya sih bro, gue akan coba tahan." Sinta hanya bisa menahan tawanya, sebenarnya Sinta juga kasihan, tapi mau gimana lagi, itu demi kebaikan bersama. "Lo kapan pulang Gun?" tanya Sinta. "Rencananya sih entar siang Sin," jawab Anggun. "Bagus deh, jadi entar malam kita bisa ngumpul di rumah gue," kata Sinta.
Bikin acara barbek aja, kata Anggun. Oke, entar gue siapin bahan-bahannya. Oh iya hampir lupa, weekend besok kita akan pergi ke puncak, ucap Aldi. Beneran mas? Tanya Anggun. Benar sayang, lagian kan kita udah lama nggak pergi liburan bersama, jawab Fandi. Kalian udah sarapan? Tanya Anggun. Belum Gun, jawab Sinta. Ya udah sarapan bareng aja, kata Fandi. Kamu mau sarapan apa Hani? Tanya Aldi sama Sinta. Aku mau makan nasi goreng Bi, jawab Sinta. Ya udah kalian tungguin di sini, kita beliin dulu, kata Aldi. Mas jangan lupa buahnya juga. Siap sayang. Fandi dan Aldi pun pergi meninggalkan istri mereka. Sepeninggal suami mereka, Anggun dan Sinta memutuskan untuk menonton drakor kesukaan mereka. Setelah 10 menit, Fandi dan Aldi pun kembali dengan membawa sarapan dan buah untuk istri mereka. Fandi membuka pintu ruang rawat istrinya. Anggun yang mendengar suara pintu terbuka pun, sontak melihat ke arah pintu. Assalamualaikum, ucap Fandi dan Aldi. Waalaikumsalam, jawab Sinta dan Anggun. Aldi dan Fandi memindahkan nasi gorengnya ke piring, setelah itu memberikan kepada istrinya mereka. Makasih mas, ucap Anggun. Sama-sama sayang. Mereka pun menikmati sarapan mereka dengan hikmat. Baru 2 suapan yang masuk ke dalam perut Sinta, tiba-tiba mualnya datang lagi. Sinta pun bergegas pergi ke kamar mandi. Aldi yang melihat istrinya berlari ke kamar mandi pun cemas. Aldi mengikuti istrinya ke kamar mandi. Hani. Aldi melihat istrinya sedang memuntahkan nasi goreng yang dia makan tadi. Aldi membantu istrinya dengan memijit tengkuk leher istrinya. Aldi sangat sedih melihat istrinya muntah-muntah seperti itu. Setelah memuntahkan semua nasi goreng tadi, perut Sinta pun tidak mual lagi. Aldi membawa Sinta kembali ke tempat Anggun dan Fandi. Apa dulu Anggun juga seperti ini Van? Tanya Aldi. Iya, malahan Anggun lebih parah dari Sinta, jawab Fandi. Makan buah dulu Sin, biar perut kamu enakan dikit, tutur Anggun. Sinta pun memakan buah yang diberikan sama Anggun. Sinta sangat lahap memakan buah yang diberikan Anggun tadi. Aldi yang melihat istrinya sangat lahap memakan buah pun mulai lega. Stok buah yang banyak di rumah lo Al, entar kalau Sinta mual, lo bisa kasih dia makan buah, ucap Fandi. Iya Van. Mereka pun melanjutkan sarapan mereka. Tapi Sinta sarapan dengan buah bukan sama nasi goreng lagi. Di tempat lain, Marco sedang menunggu Vanya di sebuah taman. Ya mereka akan jogging bersama. Marco terlihat tampan dengan memakai hoodie. Tak berselang lama Vanya pun datang. Marco terpesona melihat kecantikan kekasihnya itu. Vanya terlihat manis memakai hoodie. Sorry telat Puki, ucap Vanya. Nggak apa-apa Pinky. Mereka pun memulai acara joggingnya. Mereka berlari mengitari taman. Setelah melakukan 2 putaran mereka memutuskan untuk beristirahat. Mereka duduk di kursi yang ada di taman itu. Marco melap keringat yang ada di wajahnya dengan tisu. Nih minum dulu Puki, ucap Vanya sambil menyerahkan air mineral. Makasih Pinky. Marco pun meneguk air mineral yang diberikan Vanya tadi. Dengan sekali teguk minuman itu pun langsung habis tak bersisa. Sarapan yuk, ajak Marco. Yuk. Mereka pun berjalan menuju penjual bubur ayam yang ada di sana. Sampai di sana, Marco memesan 2 porsi bubur ayam. Setelah memesan bubur ayam mereka mencari tempat duduk. Tak berselang lama pesanan mereka pun datang. Vanya dan Marco menikmati sarapan mereka dengan lahap. Semangkok bubur ayam sekarang sudah berpindah ke perut Vanya dan Marco. Selesai sarapan Marco mengantarkan Vanya ke rumahnya. Marco membukakan pintu buat kekasihnya itu. Setelah itu Marco melajukan mobilnya menuju rumah Vanya. Chapter 142. Malam hari semuanya sudah berkumpul di rumah Aldi. Mereka akan melakukan acara baber gue bersama.
Semua yang diperlukan sudah disiapkan oleh tuan rumah. Para suami sudah mulai membakar daging, sosis dan yang lainnya. Sedangkan para istri hanya melihat para suami membakar daging-daging sapi pilihan itu. "Weekend besok kita mau ke puncak ya?" tanya Sisil. "Mas Fandi bilang sih gitu," jawab Anggun. Tak berapa lama para suami pun datang dengan membawa hasil bakaran mereka. "Wah, sepertinya enak nih," ucap Anggun. "Tentu dong sayang." Para istri pun memasukkan suapan demi suapan daging dan sosis bakarnya. Tak berapa lama semua yang dimasak sama suami mereka tadi sudah habis tak bersisa. "Alhamdulillah kenyang," ucap Anggun. "Aku belum kenyang," kata Sinta. "Belum kenyang. Tapi kamu udah banyak makan dari tadi Hani," ucap Aldi. "Iya, tapi aku belum kenyang," kata Sinta. "Kamu mau makan apa lagi Hani?" tanya Aldi. "Aku mau makan martabak manis," jawab Sinta. "Iya, aku beliin dulu," kata Aldi. "Isinya coklat sama keju ya Bi," kata Sinta. "Oke Hani." Aldi mengambil kunci mobilnya dan pergi membeli martabak untuk istrinya. "Aku kok belum ada tanda-tanda bakal hamil ya," ucap Sisil. "Mungkin belum rezeki kita Sweetie," kata Gio. "Jangan putus asa, terus berusaha," ucap Fandi. "Thanks bro," kata Gio. Mereka pun mengobrol ringan dan sesekali bercanda. Tak berapa lama Aldi pun kembali dengan membawa martabak manis pesanan istrinya. "Ini Hani," kata Aldi sambil memberikan kantong kresek pada istrinya. Sinta mengambil kantong kresek yang diberikan suaminya tadi. Sinta membuka isi boksnya dan tercium aroma wangi martabaknya. Sinta menghirup aroma wangi yang keluar dari martabak manis itu. "Hani kok cuma dicium doang? Katanya masih lapar," tanya Aldi. "Iya, tapi aku cuma mau mencium aromanya aja." "Apa? Dia cuma mau mencium aromanya aja? Gue udah capek-capek ngantri tadi untuk mendapatkan martabak itu." "Sabar bro, begitulah uniknya wanita hamil," kata Fandi. Malam sudah semakin larut, Anggun dan suaminya pamit untuk pulang ke rumah mereka, begitu juga dengan Gio dan Sisil. Anggun dan Fandi berjalan kaki menuju rumah mereka, karena rumahnya cuma berseberangan dengan rumah Sinta. Sampai di rumah Anggun dan Fandi langsung menuju kamar mereka. Anggun dan Fandi membersihkan diri dulu. Setelah itu Anggun dan Fandi mengganti baju mereka dengan baju tidur. Selesai mengganti pakaian, Anggun langsung membaringkan tubuhnya di atas kasur empuk miliknya, diikuti oleh suaminya. Fandi membaringkan tubuhnya di samping sang istri. Fandi membawa tubuh istrinya ke dalam pelukannya. Fandi membelai rambut istrinya dan sesekali mencium pucuk kepala istrinya. Anggun merasa bahagia bisa dicintai suaminya. Setelah Fandi membelai rambut sang istri, Fandi beralih ke perut istrinya. Fandi mengelus perut sang istri, dan seperti biasa bayinya selalu merespon dedinya. "Mas." "Iya sayang. Mas pengennya anak kita cowok apa cewek?" "Mas pengennya cowok sih sayang, tapi apapun jenis kelaminnya nanti, Mas akan tetap sayang sama dia." "Mas." "HMMM. Baby pengen ditengokin dedinya." "Baby atau mominya yang pengen?" "Dua-duanya," jawab Anggun malu. Fandi tersenyum mendengar jawaban istrinya. Fandi merasa senang, karena baru pertama kali istrinya meminta duluan. Tentu saja Fandi tidak menyia-nyiakan kesempatan yang langka itu. Fandi mencium bibir istrinya dengan lembut, dan memberikan sentuhan lembut pada sang istri. Fandi pun memulai perjalanan menuju puncak Gunung Kidul. Setelah selama 1 jam, akhirnya Fandi pun sampai di samping sang istri. "Makasih sayang." Anggun hanya membalas dengan senyuman ucapan suaminya itu. Mereka pun tertidur sambil berpelukan. Di tempat lain, Sisil sedang memikirkan kenapa dia belum juga bisa hamil, sedangkan usia pernikahannya sama dengan Sinta. Gio tahu apa yang dipikirkan sama istrinya itu. Jujur dia juga ingin cepat-cepat punya anak,
Tapi jika Allah belum ngasih rezeki mau gimana lagi? Mereka hanya bisa berusaha. Opa, kalau aku nggak bisa hamil, Opa cari istri lagi aja. Kamu ngomong apa sih? Aku bukan wanita yang sempurna buat kamu. Jangan ngomong yang aneh-aneh, aku nggak akan pernah cari wanita lain. Aku nggak bisa kasih kamu anak. Itu karena belum rezeki kita, yang penting kita harus selalu berdoa dan berusaha. Kalau aku nggak bisa hamil juga, kamu harus ceraikan aku. Dek. Seketika jantung Gio berhenti berdetak mendengar ucapan sang istri. Gio tidak habis pikir dengan sang istri. Apa maksud omongan kamu? Aku nggak bisa kasih kamu anak, jadi buat apa lagi kita bersama, tutur Sisil. Kamu pikir cinta aku hanya sebatas anak? Mulai emosi. Iya. Aku nggak ngangka kamu menilai cinta aku seperti itu. Gio bangun dari tidurnya, dan berjalan keluar kamar. Gio akan tidur di kamar tamu malam ini. Dia tidak ingin karena emosi dia menyakiti sang istri. Sepeninggal suaminya, Sisil menangis sejadi-jadinya. Dia nggak ingin mengucapkan kata cerai, tapi Sisil juga tidak mau egois. Sisil tahu kalau suaminya itu juga ingin seperti para sahabatnya. Cukup lama Sisil menangis dan akhirnya dia pun terlelap. Pagi hari, Gio sudah bangun dari tidurnya. Gio melangkahkan kakinya ke kamar mandi. Setelah mandi Gio memakai pakaian kantornya. Selesai memakai pakaiannya, Gio menuju meja makan. Gio sarapan duluan tanpa menunggu sang istri. Setelah sarapan Gio pun pergi ke kantor. Tapi sebelum pergi Gio berpesan pada Bibik untuk menyuruh istrinya sarapan dulu sebelum berangkat ke kantor. Sisil baru bangun dari tidurnya, dan dia mendengar suara mobil sang suami. Sisil bangun dari tempat tidurnya dan melihat dari jendela kamarnya. Benar saja, suaminya sudah berangkat duluan ke kantor tanpa menunggu dirinya. Sisil merasa sedih karena suaminya pergi tanpa berpamitan kepada dirinya terlebih dahulu. Setelah mobil suaminya sudah tidak terlihat lagi, Sisil pun masuk ke kamar mandi dan segera membersihkan dirinya. Selesai mandi Sisil memakai pakaian kantornya. Setelah itu Sisil mengambil kunci mobilnya dan turun ke bawah. Non nggak sarapan dulu? Tanya Bibik. Aku sarapannya di kantor aja Bik, jawab Sisil. Sisil pun berlalu meninggalkan Big Jum. Sisil mengeluarkan mobilnya dari garasi, setelah itu Sisil melajukan mobilnya menuju kantornya. Sampai di kantor Sisil langsung menuju ruangannya. Sepanjang jalan Sisil tidak menghiraukan sapaan karyawan lain. Sisil terus berjalan menuju meja kerjanya. Sisil tidak menyapa para sahabatnya, dan itu membuat Anggun dan Sinta menjadi bingung. Sisil kenapa ya Sin? Tanya Anggun. Gue juga nggak tahu, jawab Sinta. Apa dia ada masalah? Entar kita tanya pas makan siang, jawab Sinta. Ingin rasanya menanyakan sekarang pada sahabatnya itu, tapi ini masih jam kerja. Jadi Anggun harus menahannya sampai jam makan siang nanti. Anggun pun memulai pekerjaannya dan berharap waktu berjalan dengan cepat. Chapter 143. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 12 siang. Itu tandanya waktu istirahat untuk para karyawan. Para karyawan pun langsung menyerbu kantin kantor. Tapi tidak dengan Anggun dan kedua sahabatnya. Mereka akan makan siang di ruangan Fandi. Anggun dan kedua sahabatnya masuk ke dalam lift dan menuju lantai 30. Sil, lo kenapa? Tanya Anggun. Gue lagi ada masalah sama Gionggun, jawab Sisil. Lo berantem sama suami lo? Tanya Sinta. Iya, jawab Sisil sedih. Coba ceritain ke kita, ucap Anggun. Sisil pun mulai menceritakan perihal yang membuat dia berantem sama Gio. Anggun dan Sinta mendengarkan Sisil bercerita. Anggun dan Sinta kaget mendengar cerita Sisil. Kenapa lo bicara seperti itu, kata Anggun. Abis aku bingung Gun, ucap Sisil. Lo nggak boleh putus asa gitu dong,
lagian pernikahan kalian masih baru, kata Anggun. Iya sih, lagian di luar sana banyak yang menikah sudah lama belum dikasih momongan, tutur Sinta. Ting! Pintu lift pun terbuka. Anggun dan kedua sahabatnya keluar dari lift dan berjalan menuju ruangan Fandi. Abis makan siang kita bahas masalah ini lagi, kata Anggun. Mereka bertiga pun masuk ke dalam ruangan Fandi. Udah lama ya nunggunya? Tanya Anggun. Enggak kok sayang, Aldi sama Gio juga baru nyampe, jawab Fandi. Para istri pun bergabung dengan para suami mereka. Seperti biasa para istri melayani suami mereka dengan telaten. Sayang, Mas mau disuapin sama kamu, ucap Fandi. Manja amat iyo, kata Aldi. Iri bilang bro, kata Fandi. Sudah, kita mau makan siang kesini bukan mau mendengarkan perdebatan kalian, tutur Anggun. Fandi dan Aldi pun diam, daripada singa betina ngamuk. Anggun mulai menyuapi suaminya itu. Setelah Anggun menyuapi suaminya, barulah dia menyuapi dirinya sendiri. Begitulah seterusnya. Aldi dan yang lain hanya bisa menggelengkan kepala mereka melihat tingkah manja Fandi. Mereka tidak menyangka Fandi mempunyai sifat manja juga. Aldi tersenyum melihat nafsu makan istrinya. Ya porsi makan Sinta lebih banyak dari biasanya. Sinta yang melihat suaminya senyum-senyum sendiri pun bertanya. Kamu sakit Bi? Tanya Sinta. Enggak Hani, jawab Aldi. Terus kenapa kamu senyum-senyum gitu, ucap Sinta. Lihat niat makan kamu, kata Aldi. Emang ada yang salah dengan niat makan aku? Tanya Sinta. Aldi menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Semua makanan yang ada di atas meja pun habis tak bersisa. Yang paling banyak makan tentu saja Anggun dan Sinta. Selesai makan para istri membereskan piring kotor ke wastafel yang ada di ruangan Fandi, dan mencuci bersih piring tersebut. Selesai mencuci piring, mereka bertiga kembali bergabung bersama suami mereka. Fandi mulai membahas masalah Sisil dan Gio. Karena Gio sudah menceritakan semuanya kepada Fandi dan Aldi. Gue pengen kalian menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin, dan tidak membiarkan masalah ini berlarut-larut, ucap Fandi. Kami tinggal kalian berdua saja di ruangan ini, dan gue berharap kalian cepat menyelesaikan masalah kalian, ucap Aldi. Mereka berempat pun keluar dari ruangan Fandi dan memberikan waktu buat Gio dan Sisil untuk menyelesaikan masalah mereka. Sepeninggal para sahabat mereka hanya ada keheningan di antara mereka. Tidak ada yang mau memulai percakapan duluan. Kok mereka belum ada yang ngomong sih, kesal Sinta. Tunggu sebentar lagi, ucap Anggun. Ya mereka berempat menguping di depan pintu ruangan Fandi. Karena jiwa kepo mereka sedang meronta-ronta. Setelah seperkian menit belum juga ada yang memulai pembicaraan. Sweetie, Opa, Gio dan Sisil pun tersenyum. Maaf, mereka barengan lagi. Maafkan aku, Opa, ucap Sisil tulus. Aku sudah memaafkan kamu Sweetie, jauh sebelum kamu meminta maaf kepadaku. Sisil pun terharu mendengar ucapan suaminya. Aku juga minta maaf karena tadi pagi sudah cuekin kamu, ucap Gio. Air mata Sisil pun tidak bisa ditahan lagi. Sisil pun menangis, karena dia benar-benar sedih karena mengingat sikap suaminya tadi pagi. Gio memeluk istrinya, membelai rambut sang istri, dan berusaha menenangkan istrinya itu. Gio mencium pucuk kepala istrinya. Jangan pernah bicara cerai lagi, ucap Gio. Sisil menganggukkan kepalanya. Kalau kamu belum hamil mungkin belum rezeki kita. Jadi kamu nggak boleh berputus asa, kita akan berusaha lebih keras lagi, ucap Gio. Iya Opa. Sekarang kita baikan. Tanya Gio. Sisil menganggukkan kepalanya kembali. Gio menghapus air mata sang istri. Saat Gio akan mencium bisbir istrinya, tiba-tiba teman-temannya datang. Cek mengganggu saja. Fandi dan Aldi tersenyum melihat ekspresi Gio.
Fandi memang sengaja masuk ketika Gio akan mensium Sisil tadi. Lo kalau mau mosum jangan di ruangan gue dong, ucap Fandi. Tahu lo, di sini kan banyak anak di bawah umur, tambah Aldi. Siapa yang kamu bilang anak di bawah umur Bi? Tanya Sinta. Enggak ada Hani, jawab Aldi gugup. Nah gitu dong baikan, ucap Anggun. Makasih Yang Gun, Sin, ucap Sisil. Itulah gunanya sahabat, ucap Anggun. Oh iya gimana acara liburan kita? Jadi atau batal? Tanya Sinta. Jadi dong, jawab Anggun. Mereka pun menghabiskan waktu dengan mengobrol. Setelah jam istirahat selesai Anggun dan kedua sahabatnya kembali ke ruangan mereka. Begitu juga dengan Aldi dan Gio. Sore hari. Semua karyawan bersiap untuk pulang. Tak terkecuali Anggun dan kedua sahabatnya. Anggun membereskan meja kerjanya. Setelah semua selesai mereka bertiga pun pergi menuju parkiran. Sampai di parkiran Anggun dan Sinta masuk ke dalam mobil Sisil. Ya Anggun dan Sinta tidak membawa mobil, jadi mereka nebeng sama Sisil. Sisil melajukan mobilnya meninggalkan perusahaan. Saat melewati pedagang rujak Sinta meminta Sisil berhenti. Kenapa berhenti di sini? Tanya Anggun. Gue mau makan rujak Gun, jawab Sinta. Oke kita beli, kata Anggun. Sisil menepikan mobilnya. Setelah mobil terparkir mereka bertiga pun keluar dari dalam mobil. Kang pesan 3 porsi rujak, ucap Sisil. Baik Neng. Akang itu pun mulai membuatkan pesanan Anggun dan kedua sahabatnya. Tak berapa lama pesanan mereka pun datang. Ketiga cewek cantik itu pun mulai menyantap rujak yang ada di depan mereka. Suapan pertama masuk dengan begitu mulusnya ke dalam mulut mereka. Suapan demi suapan masuk ke dalam mulut mereka dan tak berselang lama rujak pesanan mereka pun habis tak bersisa. Ya habis, ucap Sinta. Lo mau nambah lagi? Tanya Anggun. Iya Anggun, jawab Sinta. Anggun pun memesan 1 porsi rujak lagi buat Sinta. Makasih Gun, lo memang best lah, ucap Sinta. Rujak pesanan Sinta pun datang, tanpa menunggu lama, Sinta langsung menyantap rujak keduanya. Tak butuh waktu lama rujak itu pun ludes tak bersisa. Masih mau lagi? Tanya Anggun. Udah cukup Gun, jawab Sinta. Anggun pun membayar 4 porsi rujak tadi. Setelah membayar pesanan, mereka pun masuk ke dalam mobil dan Sisil melajukan mobilnya kembali menuju rumah mereka.